Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video cerita kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang berjudul Teror Jailangkung. Sebelum ke ceritanya, silahkan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video cerita horor selanjutnya. Jalangkung, Jalangkung, di sini ada pesta. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jika kalian pernah mendengar atau bahkan pernah bermain permainan yang satu ini, fix hidup kalian memang penuh dengan petualangan. Siapa sih yang tidak kenal dengan ritual pemanggil setan yang satu ini? Benar sekali, di Indonesia, ritual ini memang bisa dikatakan hits sejak saya kecil. Bahkan hingga saat ini, mungkin ritual Jalangkung ini masih kerap dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Jalangkung adalah sebuah ritual pemanggil setan yang mempunyai ciri khas boneka buatan tangan yang terbuat dari kayu dan batok kelapa. Tapi asal kalian tahu, tidak sedikit juga orang yang melakukan ritual ini menggunakan media kertas dan tulisan, boneka bekas, kayu persegi, dan masih banyak lagi. Cerita ini datang dari salah satu kawan yang mengaku pernah mendapatkan teror dari makhluk halus yang usut punya usut. Makhluk halus tersebut datang mengganggu setelah dia melakukan ritual Jalangkung. Dan setelah saya menggali informasinya dan telah memastikan kebenarannya, akhirnya saya pun bersedia untuk membagikannya kepada kalian semua. Semua nama dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Apa yang kalian lakukan setelah lulus SMA? Benar sekali. Ada yang kuliah, ada yang kerja, bahkan ada yang langsung menikah. Tapi sayangnya semua itu tidak terjadi kepadaku. Lahir dari keluarga yang bisa dibilang memiliki ekonomi yang pas-pasan, kuliah sepertinya menjadi hal yang tidak perlu aku pikirkan. Kenapa? Ya, karena hal itu selain tidak mungkin kulakukan setelah lulus SMA, aku pun diperintahkan untuk langsung mencari pekerjaan dengan harapan agar aku bisa segera membantu meringankan beban ekonomi keluargaku. Tapi nyatanya, semua itu tidak lebih dari sebuah perintah yang hingga kini masih belum bisa terlaksana. Sekarang aku berusia hampir 24 tahun. Dengan masa depan yang masih belum bisa dijelaskan, hidup tanpa pekerjaan dengan kegiatan sehari-hari yang memang bisa dibilang tidak ada yang menguntungkan, membuatku saat itu seolah-olah sudah menyerah dengan keadaan. Dan singkat cerita, akhirnya kesempatan itu pun tiba. Malam itu seperti biasanya, aku pergi ke rumah sahabatku untuk bermain dan menghabiskan malam, yang memang seperti biasanya aku lakukan. Perkenalkan, namaku Dimas dan temanku Wahyu. Kami adalah teman dekat sejak masih duduk di bangku SMA. Bahkan saat ini, kami masih tetap kemana-mana bersama mengingat kami memang berasal dari kampung yang sama, dengan keadaan yang bisa dibilang tidak jauh berbeda. Dim, ini ada lowongan kerja, tapi agak jauh sih, lu mau nggak? Ucap Wahyu tiba-tiba. Kerjaan apa? Sahutku santai. Ya merantau sih, lu boleh nggak? Sama orang tua lu. Kita hidup di sini gini-gini aja. Siapa tahu kalau kita coba keluar dari sini, hidup kita bisa berubah. Terang Wahyu. Iya sih, emang mau kemana yuk? Tanyaku yang mulai serius mendengarkan ucapan Wahyu. Kemarin Om Gilang kesini nawarin kerjaan di luar kota. Di sana ada mesnya, jadi kita nggak usah bingung cari tempat tinggal. Aku sih oke aja, tapi harus pamit dulu sama orang tuaku. Gimana? Ucapku. Oke deh, tapi lu mau kan? Ntar kita berdua satu mes. Sebenarnya aku sudah ditawarin bolak-balik, tapi karena aku nggak ada teman, aku jadi nggak berani. Nah ini kalau lu mau, aku seneng banget, terang Wahyu. Dan singkat cerita, setelah obrolan kecil kami malam itu, akhirnya aku pun mendapatkan izin dari kedua orang tua. Sebelum hari pemberangkatan tiba, waktu itu tentu saja aku sibuk mempersiapkan semuanya yang nanti akan kami bawa. Nak, nanti hati-hati ya kalau di kota orang, ucap ibuku sambil melipat satu persatu bajuku. Sebenarnya aku tidak terlalu yakin, Bu.
Nanti ibu di rumah bagaimana? Ayah juga semakin tua. Kan kalau aku di rumah, aku masih bisa bantu-bantu, terangku. Ibu nggak apa-apa nak, tapi kalau di sana kelihatannya tidak menguntungkan, mending langsung pulang aja ya, imbuh ibu. Iya bu, kalau aku nggak betah, aku langsung pulang. Nggak apa-apa ya bu, jawabku sopan. Iya nak, dicoba dulu. Kamu jadi berangkat besok? Tanya ibu. Iya bu, saudara si Wahyu jemputnya besok pagi sekali. Nanti malam aku tidur di rumah Wahyu ya, biar besok nggak kesiangan. Lagian orang tua Wahyu semuanya lagi tidak ada di rumah. Mereka semua lagi tidur di rumah kakeknya yang katanya sedang sakit keras, terangku. Loh, kakinya sakit kok? Mau ditinggal? Sahut ibu. Iya, makanya Wahyu sebenarnya juga bingung, soalnya kakeknya udah kritis bu. Tapi mau gimana lagi, udah terlanjur dibelikan tiket kereta katanya, jawabku. Ya udah, yang penting hati-hati lo ya. Jangan macam-macam di tanah orang. Di tasmu ibu kasih sesuatu dari Mbak Yuyutmu, biar tidak terjadi apa-apa. Jangan dibuang lo ya, biarkan saja tetap di dalam tas. Dan setelah aku selesai berpamitan dengan kedua orang tuaku, malam itu pun aku pergi ke rumah Wahyu dengan membawa tas yang penuh dengan semua baju-bajuku. Sesampainya di rumah Wahyu malam itu, tentu saja aku langsung masuk ke dalam kamar Wahyu dengan harapan bisa segera beristirahat agar besok pagi bisa berangkat dengan keadaan sehat. Tapi sayangnya semua itu tidak berjalan sesuai rencana. Aku dan Wahyu bukannya tidur, tapi kami malah terus mengobrol ke sana kemari, membahas kemungkinan apa saja yang mungkin bisa terjadi. Dim, di sana besok gimana ya? Ucap Wahyu tiba-tiba. Nah, lu tanya gue, mana gue tahu? Kan gue juga masih belum berangkat, sama kayak lu, jawabku. Nanti kalau di sana kita disiksa kayak di film-film gimana, Dim? Ngaco lu. Kalau kita disiksa biar gue hajar bosnya. Lu kayak nggak tahu gue aja sih, heran. Udah, kita coba dulu aja beberapa hari. Kalau nggak cocok, kita langsung pulang aja, terangku menenangkan. Sepanjang malam kami memang tidak bisa tidur. Kami terus mengobrol ke sana kemari, membayangkan apa saja kemungkinan yang menurut kami bisa terjadi. Dan entah bagaimana awalnya, saat itu tiba-tiba kami memutuskan untuk bermain jailangkung. Dim, apaan? Lu inget gak dulu waktu sekolah, kita pernah main jalangkung buat cari tahu si Desi suka sama gue apa kagak. Dan jawabannya bener, terang Wahyu. Iya bener kalau dia nggak suka sama lu, jawabku. Iya tapi kan bener Dim. Terus lu mau apa? Kita main yuk. Ini kan udah lewat tengah malam nih, malam Jumat pula. Gimana kalau kita main jelangkung? Kita cari tahu besok kita boleh berangkat apa kagak, ucap Wahyu. Ya Allah yuk. Kalau lagi bingung sholat no, ihtihar, minta petunjuk. Bukannya malah main jelangkung. Nanti kalau setannya datang beneran, baru tahu rasa lu, ucapku. Sholatnya kapan? Ini kita gak tidur-tidur loh. Beberapa jam lagi kita udah berangkat. Mana sempat gue mimpi. Katanya kalau sholat ihtihara petunjuknya nanti lewat mimpi, sahut Wahyu. Ya gak melulu lewat mimpi kali yuk. Tergantung Allah kasih petunjuknya lewat apa. Iya, tapi kebanyakan lewat mimpi petunjuknya, Dim. Kita udah gak ada waktu, terang Wahyu. Elu bisa aja alasannya. Terserah, asal kau bahagia dah. Aku mengikut. Terus gimana? Jawabku. Bentar, kita bikin dulu. Ayo bantuin, ajak Wahyu. Malam itu pun kami memang sengaja membuat boneka jelangkung, layaknya di film-film horor. Potongan kayu lengkap dengan batok kelapa kami tata sedemikian rupa dengan harapan bisa memanggil arwah yang nantinya akan kami beri beberapa pertanyaan. Memang benar, malam itu aku bisa kalian katakan benar-benar menjadi sangat bodoh. Kenapa? Karena aku pun sebenarnya juga tahu kalau semua itu hanya sia-sia dan bisa jadi berbahaya jika mereka benar-benar datang setelah kami selesai mengucapkan mantra.
Namun ketika aku melihat Wahyu yang terlihat sangat yakin dengan apa yang kami lakukan, malam itu aku tidak bisa lagi berbuat apa-apa selain hanya menuruti ajakan Wahyu yang memang sudah tidak masuk akal sejak awal. Masih sangat teringat jelas di kepalaku, waktu itu sekitar pukul 1.30 dini hari. Kami mengawali ritual pemanggilan setan tersebut. Mantra-mantra kami ucapkan dengan tangan yang memegang boneka, dengan harapan boneka tersebut bergerak ke arah tulisan yang memang sudah kami siapkan. Dan boleh percaya atau tidak, setelah beberapa kali kami gagal menggerakkan boneka tersebut, akhirnya boneka tersebut benar-benar bergerak. Boneka tersebut bergerak ke sana kemari dengan tenaga yang sangat luar biasa. Bahkan seingatku malam itu tanganku dan tangan Wahyu tidak lagi hanya memegang, namun lebih ke arah menahan supaya boneka tersebut bisa dikendalikan. Malam itu, suhu di ruangan tempat kami bermain tersebut benar-benar terasa seakan berubah. Hawa yang sebelumnya sangat dingin karena udara malam, saat itu mendadak hangat dan semakin lama semakin terasa panas. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu aku tiba-tiba mencium aroma amis yang datang entah dari mana. Dan dengan tetap menahan itu semua, akhirnya kami pun mulai semua pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah kami siapkan sejak awal. Mulai dari pertanyaan tentang bagaimana dengan jalannya pekerjaan, hingga pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan anehnya, boneka tersebut benar-benar menjawab dengan sangat cepat, seolah-olah memberi petunjuk kepada kami tentang apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Namun sayangnya, ketika kami masih asyik melihat boneka tersebut bergerak ke sana kemari, tiba-tiba kami mendengar suara cekikikan yang sepertinya berasal dari salah satu ruangan yang ada di dalam rumah Wahyu saat itu. Mendengar hal itu, tentu saja kami seketika terkejut bukan main, dan langsung melempar boneka tersebut ke arah lantai. "Aduh, suara apa itu, Dim?" ucap Wahyu. "Gak tahu aku, Yu. Kita di rumah sendirian kan? Waduh, sepertinya mereka benar-benar datang. Ayo masuk kamar, Dim. Aku takut nih." Rintih Wahyu sambil berlarian masuk ke dalam kamarnya. "Tuh kan, tadi lu ngotot ngajakin. Giliran mereka datang beneran, lu ketakutan, dasar lu," ucapku sambil berjalan pelan ke arah kamar. Malam itu ketika aku masih berjalan pelan menyusul Wahyu ke dalam kamarnya, pandanganku tiba-tiba teralihkan dengan boneka jalangkung yang terlihat bergerak sendiri, seolah mengikuti kemana aku pergi. Melihat hal itu, tentu saja aku semakin mempercepat langkahku dengan jantung yang semakin berdetak tidak karuan. "Buset, ternyata jalangkung benar-benar ada," pikirku. Dan sampainya aku di kamar Wahyu, aku langsung mengunci pintu ke kamarnya dan segera masuk ke dalam selimut bersama Wahyu yang memang sudah dari awal berada di situ. "Aduh, gimana nih, Dim? Aku takut," rintihan Wahyu. "Ya sama lah, Yu. Gue juga takut. Kan kita mainnya sama-sama. Aneh lu. Jangan pegangin tanganku dong. Gak enak tuh dilihat setan," jawabku kesal. "Ah, lu Dim, aku serius nih. Aku takut banget," sahut Wahyu. "Jadi gimana tadi? Kita besok positif berangkat apa gak?" "Iya Dim, berangkat. Daripada di rumah ini kita diganggu setan," sahut Wahyu. "Dasar lu emang." Di tengah-tengah kami masih ketakutan, malam itu tiba-tiba kami dikejutkan dengan suara benda jatuh yang seolah-olah dibanting oleh seseorang. Mendengar hal itu, tentu saja aku semakin ketakutan. Ditambah aku harus mendengar rintihan-rintihan Wahyu yang membuat suasana malam itu benar-benar terasa semakin lama semakin mencengkap. Dan tidak berhenti di situ saja. Malam itu tiba-tiba aku melihat di luar rumah ini ada seorang wanita dengan baju coklat tua yang terlihat sudah robek-robek tidak karuan. Perempuan tersebut terlihat dari jendela kamar Wahyu yang memang tidak memiliki gorden. Melihat hal itu, tentu saja nafasku yang seolah-olah terasa terhenti. Jantungku berdetak tidak karuan dengan tubuh yang tidak henti-hentinya gemetar ketakutan. "Dim, ada apa, Dim?" rintih Wahyu dengan terus memejamkan matanya sambil memeluk tubuhku erat. "Ambil sarung yang ada di pintu, yuk, cepat," perintahku.
Ada apa, Dim? Ngomong dong. Aku nggak berani buka mata, Dim, sahut Wahyu sambil merintih ketakutan. Cepat ambil. Dan tidak menunggu lama, aku pun segera menutupi jendela kamar Wahyu dengan sarung yang diberikan Wahyu. Ketika aku masih berusaha menutup jendela kamar Wahyu, waktu itu aku masih mengingatnya dengan sangat jelas jika sosok perempuan tersebut memandangi kami dengan tatapan yang seolah-olah menertawakan kami. Dia tersenyum sambil menggerak-gerakkan sedikit kepalanya seolah memperhatikan apa yang sedang aku lakukan. Rambut sosok perempuan tersebut memang sedikit acak-acakan, tapi yang membuat aku tidak bisa melupakan hingga sekarang adalah bentuk wajahnya. Bentuk wajah sosok perempuan itu sepertinya aku sudah pernah melihatnya, atau bisa dikatakan sebagai deja vu. Dan tanpa memperdulikan hal itu, aku pun menutup rapat jendela kamar Wahyu dan kembali berpegangan tangan berharap malam itu cepat berlalu. Dan alhamdulillah akhirnya malam itu pun dapat kami lalui dengan selamat. Meskipun dengan semalaman diteror suara-suara aneh yang berasal dari segala arah, yang seolah-olah membuktikan jika mereka benar-benar ada. Keesokan harinya, kami pun berangkat menuju kota tujuan dengan boneka Jalengkung yang memang sudah dirusak oleh Wahyu, dengan harapan kami tidak dikejar setan lagi, dan tentunya agar orang tua Wahyu tidak mengetahui apa yang sudah kami lakukan semalaman. Dan singkat cerita, akhirnya kami pun sampai di tempat tujuan kami. Waktu itu kami memang disediakan oleh saudara Wahyu sebuah mes tempat tinggal selama kita bekerja di tempat tersebut. Mes itu bisa dikatakan cukup layak karena selain luas, bentuk mes ini hampir mirip dengan bangunan kuno peninggalan zaman Belanda. Dan setelah kami mendengarkan semua arahan dari saudara Wahyu, akhirnya kami pun ditinggalkan sendiri sambil menunggu para pekerja lain yang memang dijadwalkan akan tiba dalam beberapa hari kemudian. Dan singkat cerita, malam pun tiba. Malam itu adalah malam pertama kalinya kami tidur di mes ini. Waktu kami habiskan hanya dengan mendengarkan radio dan sesekali ngobrol ke sana kemari. Dan di tengah-tengah kami sedang asyik ngobrol, tiba-tiba kami mendengar suara orang yang sedang mengetuk pintu rumah ini dengan sangat keras dan tidak beraturan. Mendengar hal itu, tentu saja kami seketika terkejut dan langsung berteriak untuk menandakan jika kami sudah mendengar suara ketukan pintu tersebut. Iya, sebentar, teriakku. Siapa ya, Dim? Kok keras banget sih? Gak bisa tuh ngetuknya biasa aja, ucap Wahyu. Tahu tuh. Namun anehnya ketika aku membuka pintu, aku sama sekali tidak melihat adanya orang yang berdiri di depan pintu. Halaman rumah ini benar-benar kosong dengan tidak adanya satu orang pun yang terlihat. Namun setelah aku menoleh ke arah kanan dan kiri, aku sempat melihat adanya anak kecil sekitar umur 10 tahunan berlari ke arah samping pohon sawo yang memang berada tepat di depan pojok halaman rumah ini. Anak kecil itu terlihat aneh dengan sama sekali tidak mengenakan pakaian alias telanjang bulat. Melihat hal itu tentu saja aku langsung terkejut sambil seluruh tubuhku yang tiba-tiba merinding tidak karuan. Dan tidak berhenti di situ saja, ketika aku sedang memperhatikan lebih dalam ke arah pohon sawo itu, dari kejauhan tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan sosok perempuan yang sama yang pernah kulihat ketika aku masih berada di dalam rumah Wahyu kemarin malam. Malam itu, sosok tersebut masih mengenakan pakaian yang sama seperti yang ia kenakan sebelumnya. Namun kali ini, aku bisa melihat dengan jelas jika kaki perempuan tersebut ternyata sangat kecil sekali, seolah-olah hanya tersisa tulang berulang dengan tidak adanya sedikit pun daging yang menempel seperti halnya kaki perempuan pada umumnya. Mengetahui hal itu, tentu saja ketakutanku bertambah luar biasa, dengan seluruh badanku yang tidak henti-hentinya gemetar karena ketakutan. Dan di tengah-tengah aku masih melihat adanya sosok perempuan tersebut, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara panggilan Wahyu yang saat itu terdengar keras. Siapa, Dim? Teriak Wahyu. Ketika aku menoleh ke arah Wahyu, tepat di belakang Wahyu, aku melihat dengan mata kepalaku
dan diperjelas dengan lampu yang saat itu sedang menyala terang. Aku melihat adanya sosok pocong yang benar-benar berada sekitar 5 meter dari tempat Wahyu berdiri. Sosok pocong tersebut sangat jelas dengan seluruh wajah yang terlihat hitam pekat, ditambah kain putih lusuh yang membalut seluruh tubuhnya, membuat perasaanku saat itu sudah tidak lagi bisa aku gambarkan. Melihat hal itu, tentu saja aku seketika memejamkan mata sambil menutup pintu utama, dengan terus berdoa sekuat tenaga agar semuanya baik-baik saja. "Lu kok diam aja? Siapa tadi yang ngetuk pintu?" tanya Wahyu sambil berjalan pelan ke arahku. Dan dengan tidak menjawab pertanyaan Wahyu, waktu itu aku langsung merangkul badan Wahyu dan mengajaknya untuk segera masuk ke dalam kamar yang memang terletak tepat di samping pintu utama rumah ini. "Ayo tidur yuk," ajakku sambil memastikan agar dia tidak melihat ke arah belakangnya. Sesampainya di kamar tidur, aku terus memikirkan semua yang sudah aku alami, sambil tidak henti-hentinya membaca doa sebisanya. Malam itu, suasana rumah ini semakin lama semakin tidak mengenakan. Aroma aneh ditambah suara-suara yang semakin lama-lama makin terdengar jelas, seolah menjadi bukti jika ada sesuatu yang sedang mengincar kami. Dan anehnya, semua gangguan itu sepertinya hanya ditujukan kepadaku. Wahyu yang sebelumnya ku tahu sangat penakut saat itu tiba-tiba berubah menjadi sangat tenang dan seolah tidak terpengaruh dengan apa yang sedang terjadi di malam rumah ini. Hal itu terlihat dari ketenangan dia ketika mendengar suara-suara aneh dan bau aneh yang saat itu kurasa sangat menyeramkan. "Lu nggak dengar? Atau ngerasain sesuatu yuk?" "Dengar apaan? Enak banget loh di sini. Luas banget kamarnya. Aku mau tidur dulu ya, capek banget," ucap Wahyu sambil mulai memejamkan mata. Mendengar hal itu bukannya tenang, aku malah mulai curiga dengan semua sikap Wahyu. Kenapa? Karena sejak kecil aku memang sudah mengenal Wahyu dengan sangat baik. Melihat perubahan sikap Wahyu yang tiba-tiba berubah total, tentu saja saat itu perasaanku pun seketika berubah menjadi tidak tenang. Dan dengan tetap berusaha terus berpikir positif, aku pun akhirnya ikut tidur, sambil mulut yang tidak berhenti membacakan doa agar semuanya baik-baik saja. Dan akhirnya sekitar pukul 3 dini hari, aku terbangun karena aku mendengarkan suara tangisan yang saat itu semakin lama semakin bisa aku dengarkan. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut dan segera membangunkan Wahyu. Tapi anehnya bukannya bangun, saat itu tubuh Wahyu tiba-tiba terlihat sangat pucat, dengan wajah yang menguning ditambah bibir yang berwarna hitam-hitaman. Melihat hal itu, aku pun bingung tidak karuan dan semakin keras menggoyang-goyangkan badannya agar dia bangun dari tidurnya dengan diiringi suara tangisan yang semakin lama terdengar semakin jelas saja. "Yuk, bangun yuk. Jangan bercanda dong yuk," teriakku. Karena aku tidak kunjung melihat Wahyu bergerak dari tidurnya, aku pun langsung bergegas keluar dari kamar ini dan berlari keluar rumah untuk mencari bantuan. Namun sesampainya di luar rumah, waktu itu aku sangat kebingungan untuk mencari bantuan kemana. Karena selain aku memang tidak tahu tentang lingkungan di mes ini, suasana di sekitar mes ini saat itu benar-benar sangat sepi sekali, dengan tidak adanya satu orang yang terlihat warawiri. Sebenarnya waktu itu aku juga berpikir jika ini memang masih jam 3 dini hari, jadi memang wajar jika tidak ada siapapun di sini. Namun karena aku memikirkan keadaan Wahyu, aku pun akhirnya terus berlari ke sana kemari dengan mengetuk pintu rumah-rumah yang ada di sekitar mes ini. Meskipun saat itu tidak mendapatkan satupun jawaban. Bahkan aku pun juga menyadari jika kompleks mes ini jauh dari pemukiman penduduk. Hal itu masih kuingat ketika aku pertama kali datang ke sini. Aku memang melihat jika letak kompleks mes ini jauh dari pemukiman warga yang dipisah oleh beberapa kebun tebu yang lumayan luas. Dan karena aku berpikir jika usahaku mencari bantuan malam itu tidak akan membuahkan hasil, aku pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke dalam mesku dengan tetap menjaga Wahyu hingga matahari terbit.
Sepertinya di komplek ini tidak ada siapapun. Kampung warga jauh juga. Mending aku balik ke mes biar bisa jagain Wahyu sampai nanti. Toh sebentar lagi subuh, pikirku. Dan dengan mempertimbangkan semua itu, akhirnya aku pun berlari kembali ke dalam mes agar aku bisa menjaga Wahyu sampai bantuan tiba. Namun sayangnya ketika aku masih sampai di halaman mes, waktu itu aku kembali terkejut karena aku melihat Wahyu yang tiba-tiba sudah terbangun dan sudah ada di samping pohon sawo sambil menggaruk-garukan tangannya ke tanah. Melihat hal itu, tentu saja aku langsung memegangi badannya sambil terus berusaha menyadarkannya. "Yuk, sadar yuk, astagfirullah," teriakku. Waktu itu aku lagi-lagi juga melihat adanya sosok perempuan yang memang sudah beberapa kali kulihat tersebut. Sosok perempuan itu berjalan pelan mondar-mandir di dalam mes, seolah memang sedang menunggu kedatangan kami. Semua itu dapat kulihat jelas dari arah pohon sawo yang memang terletak tepat di pojok depan rumah ini. Dan tidak berhenti di situ saja, waktu itu aku juga sempat melihat kembali sosok pocong yang diam dan sesekali meloncat mendatangiku, dan Wahyu yang saat itu memang sudah tidak sadarkan diri. Karena aku berpikir jika semuanya sudah tidak aman lagi, akhirnya tanpa pikir panjang, aku pun langsung menggendong Wahyu sambil berjalan cepat keluar dari komplek mes tersebut. Anehnya, ketika aku menggendong Wahyu, aku mendengar dengan sangat jelas di telingaku. Waktu itu Wahyu tidak berhenti bergumam. Dengan sesekali tertawa cekikikan, dia terus bergumam tidak karuan. Namun setelah aku dengar lebih dekat lagi, ternyata dia tidak bergumam, tapi mengucapkan mantra yang memang sempat kami bacakan sebelum kami berangkat ke sini, yaitu "Jalangkung Jalangkung, datang tak dijemput, pulang tak diantar." Bukan menggunakan bahasa Indonesia, melainkan menggunakan bahasa daerah. Hingga saat ini, aku sangat tidak bisa melupakan momen-momen di pagi itu. Aku melewati ladang tebu dengan menggendong sahabatku sambil terus mendengarkan alunan mantra itu. Perasaanku sangat takut hingga kini masih bisa kurasakan. Bahkan tidak jarang pula aku seolah masih bisa mendengarkan suara Wahyu yang saat itu memang terdengar berbeda-beda dengan logat Wahyu biasanya. Suara tersebut terdengar lebih jelas dan lebih besar dengan bahasa yang sebagian tidak ku mengerti, karena suara yang kadang terdengar kadang tidak. Namun ucapan Jalangkung tersebut tidak akan bisa aku lupakan, karena memang dia menyebutkan berulang-ulang. Singkat cerita, aku berhasil bertemu dengan seseorang memakai sepeda ontel yang sepertinya hendak berangkat ke ladang. Aku pun dibantu untuk menggendong Wahyu yang kemudian diajak menuju rumah salah satu warga yang ada di kampung tersebut. Di rumah warga itu, aku menceritakan semuanya yang kami alami. Dan karena ada beberapa warga yang juga bekerja di tempat yang sama, akhirnya kami pun tidak kesulitan untuk memberi kabar kepada saudara Wahyu, yang memang kami tahu beliau memiliki jabatan di tempat kerja itu. Dan akhir cerita, aku pun kembali pulang ke rumah dengan mengurungkan niatku untuk bekerja di tempat itu. Dan setelah beberapa hari kemudian, aku dan Wahyu oleh keluarga Wahyu diajak ke salah satu daerah di Pulau Jawa untuk berobat, agar aku dan Wahyu dijauhkan dari segala macam bahaya. Tapi sayangnya hingga beberapa tahun berikutnya, keadaan Wahyu semakin lama semakin aneh saja. Kadang gak apa-apa sih mas, kadang tiba-tiba ngomong, tertawa, dan ketakutan sendiri. Gak jelas gitu pokoknya, ucap kakak Wahyu. Dan setelah sekian lama berlalu, akhirnya aku mendengar jika Wahyu mengalami sakit epilepsi atau ayan yang membuatnya terkadang kejang-kejang, tidak karuan. Mendengar hal itu tentu saja perasaanku sedih dan sangat terpukul mengingat aku dan Wahyu adalah teman baik. Semua pengalamanku itu tentu saja tidak akan pernah bisa kulupakan. Andai saja jika saat itu aku tidak menuruti Wahyu untuk bermain-main seperti itu, mungkin ceritanya tidak akan seperti ini. Namun pada akhirnya aku pun sadar jika semua itu sudah menjadi takdir ilahi. Aku pun berusaha ikhlas menerima dan menjadikannya sebagai pelajaran yang sangat berharga. Terlepas dari semua itu, hendaknya kita selalu berdoa
dan memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada, karena setan akan terus mengganggu kita dengan segala caranya.